Selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan pada hari ini. Sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Mari kita siapkan diri untuk kita segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian masing-masing bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, pegangkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan Kaulah segalanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dalam melalui pujian pada hari ini kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Pujian, hormat, penyembahan dan rasa kagum kita akan Dia, Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang memelihara kita hari lepas hari sampai dengan hari ini. Kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini Tuhan melawat kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hatiku baru Kau berikan.
segalanya dalam biarlah kerajaanmu dan kebenaranmu semakin besar dalam hidup kami. Dan biarlah kami melihat keajaiban-keajaiban-Mu. Terima kasih. Selama hidup mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa yang Kaulah segalanya. Di dalam hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itulah dianmu. Kaulah yang selama Bapa dan Raja. Mari kita tepuk tangan untuk mengucapkan kemuliaan Yesus yang ajaib, Yesus yang besar, Yesus yang penawar di surga dan Engkau yang menyelamatkan umat Engkau yang menyelamatkan kami. Beri kemuliaan pada badan jangan kau ditinggikan dan Engkau saksikan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
membuat kami kagum akan Engkau ya Bapa kami di dalam surga. Kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami, yang memungkinkan kami ada sampai hari ini. Itu merupakan bukti pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Karena itu terimalah semua ungkapan yang memuliakan, yang menyanjung Engkau pada hari ini. Bapa, kembali kami datang bersama-sama di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami, kelemahan kami, bahkan hati kami yang berkobar-kobar untuk memuji dan memuliakan Engkau, untuk ditaburi oleh bibit kebenaran firman-Mu. Karena itu sentuh kami, lawan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan menyatakan kasih-Mu, menyatakan sentuhan-Mu, lawatan bagi setiap pribadi kami. Berdoa buat hamba-hamba yang ada di altar ini. Mari Tuhan sucikan, kuduskan, layakan kami dalam pekerjaan pelayanan, dalam ibadah hari ini. Biarlah melalui pelayanan hari ini Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Pimpinlah ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga selesainya, sehingga semua berjalan dengan segala baik untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Saya menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita muliakan Tuhan kita. Kita menaikkan pujian katakan api kemuliaan. Katakan
anggur baru tercurah.
sebelum itu kita akan naikkan pujian saat indah berhadapan dengan berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu tiap menyembah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. saat indah berhadapan Saat
Ya Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh kami nikmati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk semua puji-pujian hari ini yang meneguhkan kami, dan kami percaya bahwa puji-pujian ini selalu merupakan cetusan dari kesadaran pemahaman kami tentang Engkau yang ajaib, yang besar, yang baik di dalam hidup kami. Juga kesaksian-kesaksian yang telah disampaikan, biarlah ini meneguhkan kami dalam perjalanan iman kami. Terima kasih, hari ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong kami supaya kami fokus terhadap firman-Mu, dan Roh Kudus arahkan kami supaya kami bisa mampu memahami, mengerti firman-Mu, dan juga kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Demikian pun juga dengan anak-anak kami yang akan mendengarkan firman-Mu melalui guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong supaya firman-Mu mereka dapat tangkap, pahami, mengerti, dan biarlah sedini mungkin dari kecil mereka dididik untuk mengenal takut akan Tuhan. Biarlah hari ini kami dikenyangkan dengan firman-Mu sehingga kami pulang dengan semangat dan kekuatan baru. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Shalom. Shalom. Baik, kita bersyukur hari ini kita sudah berada di hari Minggu terakhir di bulan Juni. Kita pas berada di pertengahan tahun ini. Kasih karunia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Baik, pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang genap dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai 23. Mari kita arahkan perhatian kita ke depan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saya baca duluan dan setelah itu Bapak Ibu menyusul ayat yang ke-20. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehari dan sedikit dengan aku, dan yang begitu sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah terpuji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dialah yang kuharap untuk dikirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang baca firman Tuhan, merenungkannya, berusaha untuk memahami, mengerti, dan punya komitmen yang tinggi untuk melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara, gereja memiliki gambaran yang beragam, ya. Gambaran tentang gereja misalnya, gereja itu digambarkan sebagai sebuah persekutuan. Karena gereja itu kan terdiri dari pribadi-pribadi, orang-orang. Lalu kemudian gereja juga digambarkan sebagai keluarga Allah. Ya. Juga gereja digambarkan sebagai tubuh. Makanya disebut sebagai tubuh Kristus. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita baca tadi dengan tema membangun tim yang kuat untuk memuliakan dan melayani pekerjaan Tuhan. Jadi gereja itu digambarkan sebagai sebuah tim. Mungkin ini kata tim kita tidak jarang atau mungkin tidak ada dalam Alkitab ini, tetapi ini adalah merupakan sebuah gambaran, ya.
bicara tentang tim. Hari ini ada tim sepak bola ya, Piala Dunia. Pak Agus, hobi nonton sepak bola? Hobi juga. Hobi. Nah sekarang ini siapa yang masuk babak berikutnya? Pak Semi yang mengamati perkembangannya, siapa yang tereliminasi, siapa yang terus maju sampai pada akhirnya mencapai semifinal dan final. Belanda. Ya, karena dia masih ada terkaitnya dengan Ambon ya, makanya Belanda. Ya, orang Ambon itu sampai bawah itu ya. Jadi mereka pakai baju oranye ya. Lalu keliling kota, begitu antusias dengan sepak bola. Ya akhir-akhir ini saya sudah tidak terlalu mengikuti, tapi dulu waktu masih muda ya, biar jam 2, jam 3 malam itu nunggu. Ya. Apalagi kalau yang main itu klub favorit ya. Dulu waktu saya masih pelayanan di Sulawesi Tengah, tahun 94 itu masih televisi hitam putih ya. Saya nonton di tetangga itu pulang jam 2, nggak enak juga kan. Nah, akhirnya ya saya beli televisi hitam putih yang besar itu. Ya, begitu euforia sepak bola. Itu tim ya. Nah, kata tim sendiri artinya ialah orang-orang yang saling tergantung dan berkolaborasi untuk sebuah tujuan tertentu. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa arti tim adalah orang-orang yang saling tergantung lalu kemudian berkolaborasi kerjasama untuk sebuah tujuan tertentu. Saya rasa bahwa makna ini juga ada di dalam gereja. Ya, jadi keterikatan kita bersama lalu kolaborasi ya, kerjasama kita adalah tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita tidak terikat lalu kemudian tidak berkolaborasi, ya mending nyanyi di rumah aja kan. Tapi kalau nyanyi di rumah yang kita dengar hanya suara kita sendiri. Tapi kalau di gereja kita bisa dengar suara Pak Eko, suara Ibu Liliana, suara Pak Agus, suara Pak Semi, suara saya. Jadi disatukan menjadi sesuatu yang harmonis. Kata harmonis itu ditujukan kepada hal yang beragam, tetapi dicetuskan pada hal yang sama akan terdengar indah, ya. Nah, coba kalau kita sendiri nyanyi akan ketahuan fals atau tidak, sesuai dengan standar nada atau tidak, ya. Jadi kita adalah sebuah tim yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, lebih banyak orang lebih bagus. Lebih banyak orang hasilnya akan lebih besar lagi. Karena itu kita adalah sebuah tim. Karena itu tema kita pada hari ini, membangun tim yang kuat untuk memuliakan dan melayani pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tujuan daripada tema kita ini adalah untuk memberikan sebuah wawasan, pemahaman dan pengertian kepada kita tentang hakikat keberadaan kita dalam sebuah gereja. Saya bertemu dengan banyak orang Kristen, dia hanya berkata, saya walaupun di rumah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apa dampaknya bagi orang lain? Karena itu kita manusia sebagai makhluk sosial, Allah merupakan kita harus berkorelasi, berhubungan, bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan itu juga termasuk di dalam tujuan panggilan kita bersama. Makanya saya pernah berkata bahwa Allah tidak pernah memanggil kita menjadi orang Kristen lalu hidup menyendiri. Tujuannya apa? Supaya kita punya dampak bagi orang lain. Kita punya dampak bagi komunitas. Kita punya dampak bagi keluarga. Kita punya dampak bagi tim. Karena itu kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dan tujuan ini Allah memulai memanggil seseorang, membentuk sebuah keluarga. Dari keluarga itu muncullah sebuah suku bangsa, yaitu Israel, di mana melaluinya kita melihat rancangan Allah yang hebat bagi dunia ini.
Amin Bapak Ibu. Inilah tujuan Allah memanggil kita. Karena itu sekali lagi, mari kita pahami, mari kita mengerti bahwa Allah menempatkan kita dalam sebuah gereja supaya kita punya dampak bagi orang lain. Bukan memang keberadaan kita ada dua hal, dampaknya bagus dan dampaknya tidak bagus. Ya. Mari kita pahami dan mengerti ini serta berupaya supaya kita punya dampak yang baik bagi komunitas di mana kita berada. Inilah tujuannya. Nah, teks yang baru kita baca pada hari ini menjelaskan tentang kebersamaan Paulus bersama dengan beberapa anggota timnya, termasuk juga Timotius dan Epafroditus. Ya. Di mana mereka melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Inilah ketergantungan mereka satu dengan yang lain. Inilah kolaborasi mereka, kerjasama yang baik, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan membangun pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jangan hanya berhenti pada pemahaman dan pengertian, yang penting saya ibadah. Yang penting saya menjadi anggota jemaat. Tetapi pikirkanlah bahwa saya harus punya dampak. Kalau orang karismatik, pendetanya setelah menyatakan sebuah ungkapan, lalu dia suruh bilang ke sebelah, kita harus punya dampak. Ya. Tapi bukan dampak buruk, tapi dampak yang baik, dampak yang membangun. Ya. Inilah yang harus kita pahami, sehingga dengan demikian jangan bangga. Walaupun sendiri-sendiri dia katakan, saya juga baca firman, saya juga bernyanyi, saya dengar khotbah di televisi, dengar khotbah di YouTube. Tapi itu kan nilainya kecil, itu hanya untuk dirimu sendiri, itu belum cukup. Tuhan mau supaya kita melakukan sesuatu yang lebih, yaitu punya dampak bagi orang lain. 1-2 orang ya. Ada pernyataan dari Pak Prabowo, kalau tidak membantu orang lain, minimal jangan bikin susah orang lain ya. Nah ini kan nilainya kecil ya, tapi kita mau supaya kita ada di dunia ini memengaruhi orang lain kepada kebaikan dan kebenaran. Dan justru itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus walaupun dia hidup di tengah-tengah dunia ini 33,5 tahun, saya sudah lebih tua ya, tapi ia sudah memengaruhi dunia ini dengan kebenaran Allah. Amin. Yesus walaupun hidup di tengah-tengah dunia ini 33,5 tahun, dia sudah memengaruhi dunia ini, dia sudah menginspirasi dunia ini, dia sudah menyelamatkan dunia ini dengan karya yang luar biasa setelah iblis merusak dunia ini. Dan itulah sebabnya, mari kita pikirkan, ya, Thomas sudah 81 tahun, ya, Pak Agus 80, saya 60, Pak Eko 70, ya, kayaknya kita sudah lebih lama hidup dibanding Yesus ya. Tapi pertanyaan yang paling penting bagi kita ialah seberapa besar pengaruh kita kepada orang lain. Amin. Karena itu dalam kekristenan, dalam iman, jangan hanya mikir, yang penting saya beribadah, tapi pikirkanlah apa yang kita sudah lakukan. Seperti apa dampak kita. Nah, sekali lagi bahwa pembacaan kita tadi membicarakan tentang hubungan Paulus dengan Timotius dan beberapa tim lain, anggota tim lainnya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pertanyaan yang paling penting yang menjadi perenungan kita dalam khotbah kita pada hari ini adalah, apa saja yang dibutuhkan untuk membangun tim yang kuat? Ya, saya rasa bahwa yang nanti akan menang Piala Dunia 2026 ini disebut sebagai tim yang terkuat. Samuel setuju ya? Tim yang terkuat. Tetapi mereka tidak mungkin bisa mencapai predikat sebagai tim terkuat, tim terbaik, tim pemenang kalau mereka tidak mengupayakan apapun. Betul ya? Ya. Hal yang pertama yang harus dipikirkan
oleh sebuah tim agar tim itu kuat, tim itu menang. Yang pertama dalam ayat yang ke-20, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Hal yang pertama yang dibutuhkan oleh sebuah tim yang kuat adalah sehati sepikir. Bapak Ibu dan Saudara kekasih, kita perlu sehati sepikir. Kalau dalam sebuah tim banyak orang yang punya kepentingan, lambat laun tim itu akan hancur. Ya. Bayangkan saja tim sepak bola itu semuanya mau maju mengisi bola di depan. Ya. Tidak ada yang mau ketika sudah sampai di depan gawang tapi sulit untuk menendang bola itu karena ada penghalang di depan, tapi orang itu karena maunya sendiri terburu nafsu supaya mengisi bola, dia tendang asal aja, ya tidak akan masuk. Nah biasanya kalau seorang sementara menggiring bola, dia walaupun sudah di depan gawang, lalu kemudian dia sulit untuk menendang karena dihalangi oleh lawan, pasti dia akan mengoper ke teman yang lain yang memberikan peluang. Tanya Pak Anton itu. Ya. Pasti. Jadi tujuannya adalah kemenangan, walaupun ditendang oleh Ronaldo, tapi pasti yang menang adalah Portugal. Ya. Betul ya? Ya. Walaupun memang ya yang mendapat nilai plus itu ya memang yang nendang bola itu ya. Atau Messi itu Argentina ya, Pak Sem ya. Saya masih ingat rupanya. Ya, karena ya dua sosok ini yang sekarang ini kan yang tren ya. Tetapi sekali lagi ya, nama bukan hanya nama mereka yang harum atau terangkat, tapi negara mereka di mana mereka berasal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sehati sepikir. Artinya apa? Mari kita memahami bahwa orang yang bersama dengan kita adalah juga merupakan tanggung jawab kita. Sama-sama yang dulunya orang berdosa, lalu kemudian kita dipanggil oleh Kristus, dan hari ini, bulan ini, minggu ini, tahun ini kita sementara bersama-sama di sini. Karena kan kita tidak tahu 2-3 tahun ke depan kita kemana kan? Ya. Agus biasanya ke Amerika, ya mungkin Pak Agus, ya ada juga yang mungkin pulang ke surga, ya kita tidak tahu. Tapi mumpung masih ada, mumpung kita bersama-sama, mari kita melakukan sesuatu yang baik bagi sesama kita. Ya, artinya ya bahwa kita punya daya tarik membawa dia kepada kebenaran, membawa dia supaya dia bertumbuh dalam imannya. Bukan dia tersandung lalu dia jatuh. Inilah pemahaman dan kesadaran kita. Kan ada lagu, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, setelah itu kita salah ngomong tersinggung. Minggu depan tidak masuk ibadah lagi, menghilang kan? Berarti hanya lagu doang ya. Ini kan yang sering terjadi dalam gereja. Tidak hanya di sana, di sini juga kan. Ya. Karena itu mari kita pahami. Kau adalah aku adalah kau. Ya. Ya memang dalam relasi manusia pada level-level tertentu yang memang yang sangat paling kuat. Level yang paling kuat itu adalah keluarga. Ya. Tapi walaupun demikian, walaupun level pada keluarga relasi itu kuat, iblis juga menghancurkan. Dan buktinya bahwa banyak pasangan suami istri yang dulunya bilang I love you, sekarang bilang goodbye. Ya. Anak dengan orang tua hubungannya baik, ini level yang paling inti, paling dalam relasi manusia. Ya. Tapi juga bisa dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Mari juga kita pahami sebenarnya keluarga rohani merupakan bagian level yang paling kuat dalam relasi manusia. Mengapa? Karena landasannya ialah dari surga. Kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah, Roh Kudus itu. Tetapi bukannya banyak orang gereja juga yang bermusuhan.
Mungkin tidak terang-terangan bermusuhan, tapi bermusuhan dalam hati. Ketika ketemu shalom, ya, tapi dalam hati, kau kan? Karena itu pemahaman itu, kesadaran itu dimulai dari dalam hati. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Memang dalam sebuah komunitas gereja, keluarga gereja, kita punya karakter beragam. Ya, mungkin salah juga kalau kita katakan kita punya level berbeda. Nah, siapa yang punya level, yang sudah ada pada posisi level atas? Kan ada juga, tidak bisa begitu juga kan? Mari kita memahami bahwa semuanya kita berasal dari nol. Dan Tuhan membimbing kita masuk dalam keluarga rohani ini supaya kita saling menerima antara satu dengan yang lain. Bahkan gereja juga itu kadang-kadang disebut sebagai sebuah bengkel kan. Nah, bengkel ya, kalau bengkel itu tempat di mana motor atau mobil itu diservis supaya bagus lagi. Nah, gereja juga disebut sebagai bengkel rohani untuk memperbaiki kelakuan orang. Ya, walaupun ya banyak orang juga yang tidak mau diperbaiki. Inilah yang kita pahami. Karena itu mari kita sehati sepikir. Mari kita memahami bahwa kita telah ditebus oleh Kristus. Kita diberikan kesempatan oleh Kristus untuk tumbuh bersama. Kita adalah bersama-sama. Allah memanggil kita supaya kita diselamatkan. Ya, saya rasa bahwa Tuhan tidak pernah membenci siapapun, walaupun kita keras kepala. Ya, walaupun kita sering melawan, walaupun kita tidak selaras. Makanya kenapa banyak orang jahat itu ya tidak serta-merta Tuhan langsung mencabut nyawa mereka. Tuhan masih memberi kesempatan. Tapi kita tidak seperti itu. Kita memvonis, menjustis, menghakimi, lalu kemudian menghukum orang itu dengan tidak mau lagi tegur sapa dengan dia, membenci dia. Bahkan kita seolah-olah lebih daripada Tuhan. Kita sehati sepikir karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu setelah kita diselamatkan, kita harus bekerja keras untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini, supaya banyak orang memuliakan nama Tuhan, supaya pekerjaan Allah ini semakin lebih besar lagi, bahkan jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Inilah tujuan kita. Allah memanggil kita tidak hanya menjadi anggota gereja, tidak hanya masuk keluar gereja setiap hari Minggu, tetapi kita punya dampak bagi orang lain. Coba boleh tanya di samping kiri kanan, saya punya dampak apa kira-kira buat Bapak atau buat Ibu atau buat kita semua dalam jemaat ini? Bisa seperti itu? Kalau tidak seperti itu, maka tujuan Allah memanggil kita belum tercapai. Tadi tim itu ada satu, kita saling bergantungan antara satu dengan yang lain, lalu berkolaborasi untuk sebuah tujuan. Yang kedua, ayat yang ke-20b. Ini adalah sifat atau karakter yang ada pada Timotius. Begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Hal yang kedua adalah serius atau sungguh-sungguh. Saya masih mengamati bahwa mayoritas orang Kristen hari ini tidak sungguh-sungguh sehati sepikir, tidak sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan gereja, kepentingan Kristus di mana mereka beribadah. Mereka baru pada level yang penting sampai di sana saya bisa menikmati khotbah yang baik. Yang penting ketika saya beribadah, saya bisa menikmati puji-pujian. Ini kan levelnya masih bersifat konsumtif. Ya. Masih untukku. Tapi setelah saya dapat apa yang harus saya lakukan? Ini berbicara tentang tanggung jawab. Benar ya Bapak Ibu? Orang yang dewasa akan berpikir apa yang dia akan lakukan. Tapi orang yang baik secara rohani, saya dapat apa? Karena itu kalau anak-anak ada tamu yang datang, ada seorang yang datang, apalagi yang dikenal,
apa yang dia akan berikan kepada saya. Ini orang Kristen anak kecil. Tapi ketika orang Kristen dewasa, dia berada pada satu tempat, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Ya, makanya ada apakah itu hanya sebagai sebuah lip service atau keadaan yang dibuat-buat supaya kelihatan keren? Ketika telepon, halo shalom, apa yang saya bisa bantu Pak? Pernah mendengarkan kalimat ini? Atau ada yang datang kepada kita lalu Pak, apa yang saya bantu? Ada begitu ya Pak Agus ya? Ada ya. Ini sebenarnya pikiran orang yang bertanggung jawab, dewasa, mau memberi, mau produktif. Bukan ketika ada orang datang, Pak bawa apa? Ya. Walaupun itu manusiawi kan. Nah itu namanya watak konsumtif ya. Tapi kalau orang dewasa pasti dia berpikir apa yang saya harus lakukan. Inilah yang terjadi ya. Serius. Bapak Ibu dan Saudara, berkali-kali saya berbicara bahwa kita berada di satu tempat, kita menikah dengan siapapun, kita bergereja dengan siapapun, kita melayani dimanapun, itu bukan kebetulan. Bapak Ibu sepakat? Ibu Pri kebetulan menikah dengan Pak Eko? Tidak. Tidak. Ya. Intan punya orang tua Pak Eko dan Ibu Pri itu bukan kebetulan, tapi itu adalah rancangan Tuhan. Ya, tapi kadang-kadang ya serius atau tidak serius orang menganggapnya kebetulan. Ya karena kebetulan saja ya. Ya ada teman saya berpuluhan tahun tidak ketemu. Saya memang dengar dia menikah dengan si A. Lalu kemudian ketika ketemu dia cerita apa, lalu dia bilang saya kebetulan saja menikah dengan dia. Wah, ini enteng amat dia ucapkan kata itu ya. Berarti pernikahannya tidak bernilai, tidak berharga. Ya. Keberadaan kita dalam sebuah gereja, saya menilai saya ada di sini karena saya dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, bukan kebetulan. Dan itu saya harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya harus perjuangkan, walaupun mungkin ada halangan, ada tantangan, ada pergumulan, ada perjuangan. Saya harus mengatasi semuanya itu agar saya tetap eksis. Amin Bapak Ibu. Ya, katakan saja menjadi seorang gembala belum tentu disukai semua orang. Ya, belum tentu enak. Ya, apalagi gembalanya itu ya masih masuk ke dalam semua proses pelayanan apapun. Ya, buka gereja sendiri, kemudian tutup sendiri, gembel sendiri, apa semuanya masih dilakukan banyak hal. Kan ada banyak pendeta juga yang datang tinggal duduk enak kan, tinggal berkhotbah, tidak perlu lihat apapun karena semuanya sudah terhandle. Enak, tapi tidak semua gembala seperti itu. Tapi mengapa mereka tetap setia? Karena mengingat tanggung jawab mereka. Amin. Tapi ada juga Pak, kalau kita sudah suami istri ya, belum merasa masih suka ya, Tuhan sudah panggil. Itu maksudnya apa? Iya, nanti itu diskusinya di waktu lain Om ya. Ya. Iya toh, masih gitu, nggak tahu. Jadi kadang-kadang ya saya bilang anak-anak kalau mau melayani ya jangan seperti artis kan. Artis itu maunya sudah tersedia lalu kemudian habis pelayanan menghilang. Ya. Karena ada banyak gembala, ada banyak pelayan kan harus beres ini itu baru kita mulai. Ini punya jiwa tanggung jawab, ini punya semangat, ini namanya serius. Ya. Artinya ialah bahwa ya kita tidak melayani dalam kondisi yang enak saja. Kita harus tetap melayani
walaupun kita mengurus banyak hal, walaupun kita harus repot. Yang tidak repot itu kan kalau orang sudah meninggal kan, baru dia diurus untuk pulang. Ya, selagi kita masih hidup, mari kita bangun tanggung jawab yang lebih besar dan kita serius dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Sungguh-sungguh, dan itulah yang dimiliki oleh Timotius. Yang ketiga, ada prioritas ayat 20b dan 21. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dan dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya, bersungguh-sungguh. Ada prioritas. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya pernah memberikan gambaran kepada keadaan kita. Kita ini hanya 2 tangan, 1 kaki, tapi kita harus melaksanakan banyak tugas. Betul ya? Kadang-kadang kalau kita sudah merasa terpojok, namun ada banyak tuntutan, orang biasa menjawab dengan kesal. Tangan saya hanya 2, kaki saya hanya 2, saya hanya 1 orang. Karena itu kita perlu prioritas. Itulah sebabnya momentum di mana kita berada. Ketika kita di rumah, kita maksimal di rumah. Ketika kita di kantor, kita harus maksimal di kantor. Ketika di gereja, kita juga harus maksimal di gereja. Bapak Ibu sepakat? Ya, harus sepakat. Kalau misalnya di gereja tidak ada yang menghandle, mari bermurah hatilah, lakukan itu. Ketika di rumah, saya kadang-kadang di rumah itu banyak ribut dengan anak-anak. Ya. Kalau gelas-gelas lagi berantakan, orang tua tidak sempat lakukan, mari tergerak untuk lakukan. Amin. Kalau ada benda apa yang berantakan di sana, mari bermurah hatilah, angkat itu. Kan dengan demikian kita punya jiwa tanggung jawab. Ya. Karena kalau tidak demikian, maka kita hanya numpang lewat saja pada sebuah komunitas. Jangan di rumah hanya numpang lewat, ya. Jangan di kantor hanya numpang lewat. Di gereja pun jangan numpang lewat. Tapi lakukanlah sesuatu yang berarti bagi keluarga, bagi kantor, bagi gereja, bagi komunitas di mana kita berada. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini membangun. Jangan cuek, jangan tidak peduli, tetapi pedulilah. Kalau orang lain tidak mau melakukan, tapi mari kita punya hati untuk melakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Kita lihat ialah bahwa Timotius tidak hanya dia yang jadi satu tim dengan Paulus, ada orang lain juga. Tetapi rupanya orang lain itu memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Itu yang diungkapkan oleh Paulus dalam bacaan kita tadi. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Ya, dalam sebuah komunitas kita juga tidak dilarang untuk mencari atau memprioritaskan kepentingan kita. Ya, pada saat kita sendiri, pada saat kita tidak dibutuhkan, lakukanlah apa yang jadi kepentingan kita. Tapi pada waktu di mana kita dibutuhkan, sedapat-dapatnya. Kalau kepentingan itu tidak membawa sesuatu yang fatal bagi kita, mari kita lakukan untuk kebersamaan kita. Ya. Ada prioritas. Yang keempat, apalagi yang dibutuhkan untuk membangun tim yang kuat, yaitu kesetiaan. Dalam ayat yang ke-22, Paulus berbicara tentang Timotius kepada sidang jemaat di Filipi. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Kesetiaan yang teruji. Bapak Ibu, saya rasa bahwa orang setia itu dia setia karena dia paham apa yang dia lakukan. Karena dia paham mengapa dia ada di situ. Karena dia paham dengan tujuannya. Ya. Coba bayangkan saja ada
suami istri membangun ikatan kehidupan bersama, tetapi saling menyakiti. Satu pihak dia berpikir, kapan ini berakhir? Kapan ini kelakuan suami saya berubah? Tetapi toh keadaannya begitu, tidak pernah berubah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lama-lama dia katakan, saya juga capek. Pada akhirnya mengambil. Nah, kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, ya, banyak yang pada akhirnya bercerai. Nah, ini juga problem bagi gereja. Nah, bagaimana menghadapi hubungan suami istri seperti itu? Ya. Tapi saya rasa ya di gereja belum sampai seperti itu. Ya, ya memang ketika orang merasa semakin dekat, dia pikir dia bisa buat apa saja. Ya. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Saya rasa bahwa dalam gereja manapun juga, ya, belum pernah sampai pada hal seperti itu. Tetapi yang disayangkan ialah bahwa persoalan-persoalan, perbedaan-perbedaan sepele yang pada akhirnya membuat kebersamaan itu hancur. Saya rasa masalahnya bukan masalah yang besar, tapi perasaan kita, pikiran kita yang masih kekanak-kanakan. Ya, bersyukur untuk Bapak Ibu yang tetap setia sampai dengan hari ini. Kita telah melewati banyak perbedaan, kita telah melewati banyak hal. Tetapi kalau Bapak Ibu setia sampai hari ini, itu anugerah Tuhan buat kita. Amin Bapak Ibu. Ya, itu namanya kesetiaan yang sudah teruji. Mungkin juga ada khotbah-khotbah yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Ada ya? Mungkin ya. Ya, pasti. Tapi seharusnya ketika menyinggung Bapak Ibu, sebelum pulang, Pak, mari kita duduk bersama dulu. Nah, saya mau ngomong. Nah, lalu kita diskusi. Maksud Bapak apa tadi sih? Nah, boleh nggak begitu? Boleh nggak? Ibu Erlin, boleh nggak? Tapi kan tidak menyinggung secara pribadi. Maksudnya yang disampaikan di dalam khotbah kan tidak menunjuk dalam satu orang. Jadi iya, ini kan kita bicara asumsi kan. Iya. Ketika kita dengar itu asumsi Iya. kita kan, seolah-olah itu disampaikan ke kita. Nggak apa-apa juga panggil. Pak, saya mau mohon maaf ya, saya mau ngomong. Kok Bapak tadi ngomong ini maksudnya apa? Lalu dia jelaskan. Oh, ternyata begitu. Nah, ini belum minta klarifikasi. Kemudian sudah hakim, oh khotbah tadi itu maksudnya untuk saya. Penjahat sekalipun juga ketika di pengadilan sebelum divonis itu kan berikan kesempatan buat dia untuk memberikan penjelasan, membela diri. Tapi kita ini kadang-kadang ya lebih sadis dari hakim. Ya. Komunikasi, diskusi itu dari hati ke hati itu penting untuk menghindari asumsi yang salah, kemudian ketersinggungan yang salah kaprah. Ya, kita ini kan banyak salah kaprah kadang-kadang kan. Kita lihat mimik saja sudah tersinggung, omongan saja sudah tersinggung, sikap saja sudah tersinggung. Ya, kalau nyata-nyata pun juga ya kita memberikan kesempatan untuk mari kita berdialog sehingga pada akhirnya kita saling memahami, mengerti, menyelesaikan masalah. Walaupun kadang-kadang ya ada macam masalah yang tidak terselesaikan. Ya, tapi ya karena panggilan kita untuk bersama kuat sehingga kita tetap berjuang walaupun ada banyak perbedaan. Karena itu kita butuh kesetiaan yang teruji. Ya Bapak Ibu yang sudah 30 tahun, mungkin di antara kita yang paling lama Pak Agus berumah tangga ya sudah berapa puluh tahun? 34. Pak Ibu Pri? 34. Sama ya. Berarti kesetiaannya sudah teruji. Karena memang saya percaya bahwa dalam membangun kehidupan berumah tangga tidak selamanya, tidak setiap pagi ada apa namanya ya selaras satu dengan yang lain. Ibu Erlin pernah kadang-kadang tersinggung dengan Pak Semi?
justru dengan ketersinggungan atau ada masalah yang seolah-olah dibuat Pak Semi. Kalau Ibu Erlin masih tak menjadi istrinya Pak Semi hari ini, itu bukti kesetiaan. Kesetiaan telah teruji. Amin. Ya. Ya, di kantor juga begitu. Ya. Memang di kantor sana ada teman-teman yang bagus-bagus semua. Dan kadang-kadang kita digosipin. Ya. Ada yang cari muka, ada yang ngikut sana sini. Ya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu tetap kerja di kantor itu sampai dengan hari ini, itu berarti kesetiaan yang telah teruji. Amin. Bapak Ibu juga yang berjemaah di sini, kesetiaan Bapak Ibu telah teruji. Kita telah melewati banyak hal, perbedaan, suasana yang mungkin ya tidak menyenangkan. Tapi kalau Bapak Ibu tetap ada sampai dengan hari ini, Bapak Ibu telah punya komitmen dengan Tuhan, komitmen dengan diri sendiri, ya, bahkan punya komitmen dengan surga. Saya akan tetap berjuang, walaupun mungkin hari ini, bulan ini, tahun ini, kayaknya saya agak kepanasan di sini, ya. Sampai kapan, penyebabnya apa? Wallahu a'lam. Kita menyerahkan semuanya. Tapi tugas dan tanggung jawab saya ialah saya harus melakukannya. Karena untuk mengisi surga itu, saya harus bekerja di sini. Untuk memperoleh apa yang saya harus dapat di surga, saya harus mengerjakannya di sini. Amin. Kadang-kadang kita berpikir nanti saya sampai di tempat yang lain, baru saya melayani dengan semangat. Saya mau melakukan sesuatu, kalau gembalanya begini, kapan kita bisa melakukan sesuatu yang berarti? Ya. Kadang-kadang kita tidak mensyukuri apa yang ada, yang kita miliki. Kita selalu berangan-angan pada sesuatu yang baru, yang ideal dalam pemikiran kita. Lakukanlah apa yang kita bisa lakukan hari ini untuk siapapun juga. Ya. Walaupun ya kadang-kadang hubungan kita tidak baik-baik amat. Tapi karena dia yang ada di samping kita, dia adalah tanggung jawab kita. Bapak Ibu sepakat? Kesetiaan teruji. Yang terakhir, yang dibutuhkan untuk membangun tim yang kuat adalah gambaran relasi atau hubungan yang kuat. Ya, mari kita lihat kalimat yang terakhir dari bacaan kita tadi itu. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang menolong bapaknya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira relasi atau hubungan yang paling kuat dari semua hubungan yang dimiliki oleh manusia itu anak orang tua atau hubungan bisnis, guru guru dan murid. Saya rasa bahwa hubungan yang paling kuat itu adalah hubungan dalam keluarga. Dalam keluarga ada hubungan yang disebut bapak dan anak. Ya, saya tidak tahu kenapa Paulus menggambarkan sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kenapa tidak bilang sama seperti seorang anak menolong ibunya? Atau karena kebiasaan orang Yahudi lebih dominan kepada pria, feminin, bukan maskulin. Nah, kalau orang Sumatera Barat kepada ibu ya, makanya ada rumah makan bunda apa ya? Ya. Tapi ini juga hubungan surga dengan kita, ya. Kita menyebut Allah itu apa? Bapa. Walaupun dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta. Tapi kenapa Yesus menyuruh kita untuk menyebutnya Bapa? Rupanya hubungan itu kuat. Amin. Dan inilah gambaran yang coba dibangun oleh Timotius dalam relasi atau hubungannya dengan Paulus. Bapak Ibu, apakah Paulus itu orangnya baik-baik aja? Kalau tidak salah, saya sudah pernah memberikan penjelasan gambaran karakter Paulus itu seperti apa. Orangnya tegas, omongannya juga pedas. Ya, itu kita bisa lihat dalam tulisannya kepada sidang jemaat di Galatia. Dia pernah sebut, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Bapak Ibu, kalau ada gembala yang ngatain bodoh, nyaman gak?
Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain dengan apa yang pernah kami beritakan, terkutuklah dia. Dia kutuk-kutuk. Ketika ada orang lain yang menyampaikan Injil yang berbeda dengan Injil yang pernah dia sampaikan, Injil itu adalah gabungan Injil Kristus dengan Yudaisme, yaitu memasukkan orang-orang Kristen itu dikatakan harus sunat secara lahiriah. Ya. Paulus bilang orang-orang seperti itu mending mereka mengkebirikan dirinya sendiri. Kata kebiri itu kata sopan enggak? Itu kata-kata yang keluar dari mulut Paulus untuk orang-orang Galatia. Ya. Kalau begitu Paulus juga ini orangnya mulutnya sadis ya. Kasar. Ya. Saya mau tanya, apakah kira-kira ini tidak ditulis dalam Alkitab ya? Apakah hubungan selama Timotius dengan Paulus itu Paulus tidak pernah memarahi Timotius? Kemungkinan besar pernah. Nah, kemungkinan besar. Tapi Timotius walaupun dia dimarahi, dia adalah bapak saya. Anak-anak pernah ketika dimarahin, saya walaupun digebukin, ya orang tua saya dulu itu keras. Kami dididik setengah militer. Kadang-kadang kita disuruh, kita lambat untuk melakukannya. Saya lagi main bola, tiba-tiba rotan sudah bunyi, ya di belakang ini. Ya, pulang di rumah nangis. Tapi setelah walaupun rasa sakit, kemarahan hilang, orang dipukul marah kan? Dia adalah bapak saya. Itu yang tertanam dalam hati saya. Sehingga tidak ada kecewa, tidak ada dendam. Nanti seiring waktu semakin hari semakin dewasa. Ya, karena dia dapat pola pendidikan juga seperti itu. Ya. Jadi walaupun kita mengalami persoalan, tapi dalam hati kita ada sebuah kesadaran. Maka itu yang membuat kita tetap berdamai dengan situasi itu. Ya, Samuel ada masalah, saya bilang Samuel sudah berdamai dengan itu, sudah, ya, puji Tuhan, ya. Walaupun kadang-kadang ya, ketika kita diperhadapkan dengan situasi itu, kita tidak nyaman juga. Tapi kesadaran itu kuat, sehingga kita tidak mengambil kesimpulan dan langkah yang keliru, keputusan yang keliru dalam hidup ini. Dan itulah yang ada pada Paulus dan Timotius. Sehingga Paulus berkata, Timotius itu menolong saya, membantu saya, hidup bersama dengan saya, ibarat bapa dengan anak. Dia bersikap seperti dia itu anak saya. Bapak Ibu punya orang di rumah yang bukan tidak ada hubungan darah daging, tapi dia bersikap seperti, dia bersikap hormat kepada kita sama seperti orang tuanya. Ada hubungan-hubungan seperti itu? Ada. Kalau begitu indahnya, ya. Ini menjelaskan tentang kualitas kepribadian dalam berrelasi. Kan kita bermasalah tidak setiap jam, tidak setiap hari. Walaupun kadang-kadang masalah 1 jam akan mempengaruhi hidup kita 1 minggu, bukan? Yang bermasalah atau karena batin kita. Bu Erlin? Yang bermasalah itu masalah atau karena batin kita terlalu sensitif? Batin. Ya, batin kita. Tapi kadang-kadang kita menyalahkan masalah dan menyalahkan orang lain, bukan? Baper. Ya. Timotius itu tidak baper dengan Paulus. Ya. Walaupun mungkin Ibu Pri bilang tadi itu dimarahin Paulus ya. Tapi ya nggak apa-apalah. Paulus itu kan ya orang tua saya. Kalau saya bisa memahami firman Tuhan, kalau saya bisa jadi penginjil, kalau saya bisa jadi gembala seperti ini, juga karena dia. Ya. Anak-anak juga seharusnya seperti itu. Ketika dimarah oleh orang tua, jangan lari dari rumah. Dia marah karena ya dia orang tua saya kok. Dia melahirkan saya, membesarkan saya. Ada nggak pikiran seperti itu? Jangan hanya fokus. Bapak sudah tidak suka saya lagi. Saya dipukul, saya dimarahin habis-habisan. Itu aja dipikirin. Ya.
Nah, itu akan meracuni jiwa kita sehingga kita menjadi seorang pendendam. Ya. Jadilah pemaaf. Ya. Lalu kita tidak ingat lagi kesalahan kita yang membuat kita dimarahin. Yang kita ingat adalah pemarah. Kan? Mari kita memahami semua hal dalam hidup ini secara bijaksana, secara seimbang, secara adil. Dan ketika kita menilai, penilaian kita seimbang, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Amin. Tapi kalau kita sudah berat sebelah, ya, pikiran kita akan pincang seterusnya. Tidak semua masalah yang menjadi masalah. Tidak semua orang lain yang bermasalah dengan kita bermasalah. Tapi kita juga adalah orang yang bermasalah. Karena itu mari kita memahami dan menyadari itu. Memahami dan menyadari inilah, barulah kita menjadi sebuah tim yang kuat. Amin. Saya berharap bahwa kita, ya walaupun jumlah kita masih seperti ini, kita tetap kompak. Amin, Pak Agus. Ya, setialah. Setialah. Mari kita sehati sepikir. Mari kita sungguh-sungguh. Mari kita punya prioritas kepentingan Kristus, kepentingan jemaat. Mari kita setia dan kesetiaan kita teruji. Dan mari kita membangun gambaran relasi yang kuat. Oma Liliana katakan, walaupun Bapak muda, tapi Bapak adalah Bapak rohani saya. Oma pernah ngomong begitu ya. Nah, jadi mari kita bangun relasi yang kuat. Pikirkanlah hal yang baik, pikirkanlah hal yang indah, pikirkanlah sesuatu yang membawa manfaat. Jangan pikirkan sakit hati, walaupun sulit memang untuk menyembuhkannya. Tapi biarkanlah waktu menyembuhkan kita. Roh Tuhan menyembuhkan kita, firman Tuhan menyembuhkan kita. Bukan kita mengubah orang lain. Yang bisa mengubah orang lain hanya Tuhan. Karena itu marilah kita menjadi tim yang kuat untuk memuliakan dan melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Satu saat mungkin tidak tahu alasannya apa, kemungkinannya apa, tapi jangan buat alasan yang tidak masuk akal. Ya. Pada akhirnya mungkin kita tidak bersama lagi. Mungkin kita masih bersama-sama. Mari kita saling melakukan sesuatu yang memberi dampak bagi kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ya, mari musik ke depan. Tuhan cuma menyenangkanmu. Minta Tuhan untuk membentuk kita sehingga kita menjadi keluarga Allah, menjadi tim yang solid dalam membangun pekerjaan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas putih. Tuhan, ku serahkan
Serahkan kita kepada Tuhan agar Tuhan membentuk kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan dengan tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa, kami mengucap syukur untuk hidup hari ini yang memberikan gambaran tentang hakikat keberadaan kami sebagai jemaat-Mu, tidak hanya sebagai keluarga Allah, sebagai tubuh Kristus, tetapi kami juga adalah satu tim di mana kami saling bergantung antara satu dengan yang lain. Kami berkolaborasi untuk memuji Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, membesarkan kerajaan Allah di lingkungan kami. Yang dibutuhkan pada kami adalah kami harus hati sepikir. Kesetiaan kami yang terpuji. Kami punya prioritas. Sehingga dengan demikian, keberadaan kami memberi dampak bagi sesama kami. Kami bukanlah tamu pada orang lain. Kami adalah satu tubuh, kami bersinergi. Dan Tuhan menempatkan kami di sini untuk kami bergandeng tangan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah melalui kebersamaan kami Tuhan dimuliakan. Tolong kami. Kami masih bergumul dengan kemanusiaan kami. Pikiran dan perasaan kami yang masih rawan dengan tersinggung, marah, tidak senang, kecewa, sedih, putus asa, takut. Tuhan tolong kami, proses kami supaya kami dewasa. Kami bisa menanggalkan semua tabiat kekanak-kanakan itu. Jadikan kami sebagai seorang dewasa yang secara rohani, sehingga kami memiliki tanggung jawab yang besar. Karena Tuhan telah memberi contoh dan teladan. Tuhan telah menyelamatkan kami. Tuhan telah memberikan tujuan yang jelas bagi kami, yaitu kami akan bersama-sama di rumah Bapa di surga. Tolong kami, kuatkan, teguhkan kami, sehingga kami terus berpikir apa yang kami harus kerjakan sebagai hamba-hamba. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu silakan duduk, Tuhan memberkati. Amin. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang Deria untuk membawakan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam berikan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami masih bisa bersekutu bersama pada siang hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kasih kuduskan hati kami, layakan kami
kami untuk memberi, dan biarlah kami memberi dengan sukacita. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian dari NKI 263, Penuhilah Pialamu hari ini. Ya, kita berdiri, kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha.
Yesus datang untuk menjemput sale-sale ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Silakan bersaat teduh. Ibadah kita Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah pada minggu mendatang. Shalom, Tuhan memberkati.